ajaran tasawuf dari Sufi ini cara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa kita hidup sementara di dunia ini, kita akan pulang kembali ke akhirat. Maka untuk itu persiapan kita tidak lain melainkan dengan ajaran tasawuf yang ini. Jadi yang diangkat dengan ajaran tasawuf dan sufian adalah hakikat dan makna. Di samping kita mempelajari syariat, tapi kita tidak mencukupi dengan syariat. Seperti di Aceh ini ada dinas syariat, cuma ada dinas syariat lahir, dinas syariat batin tidak ada. Dinas syariat batin itulah hakikat dan makrifat. Jadi kalau dinas syariat lahir, kita sekedar beriman, mengetahui Allah dan sifatnya, mengetahui Nabi dan sifatnya, mengetahui apa yang disampaikannya yang gaib-gaib mengenai negeri akhirat, surga dan neraka. Itu iman, akidah. Dan juga sekedar untuk mengetahui perintah dan larangan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban 50 salat. Kita bersalat dengan tahu cara rukun, sah batal, dan kita dapat syarat dengan hudur, khusyuk. Itu syariat. Dan juga sedikit untuk memperbaiki nafsu. Jadi itu syariat. Tapi tauhid tasawuf di samping mengajarkan yang demikian, ditingkatkan untuk mengajarkan hakikat. Hakikat dimulai dengan tarikat, menyangkutkan hati kepada Allah, supaya hudur kita di hadapan Allah. Terlihat sifat-sifat kebagusan, sifat-sifat kebesaran Allah, kepedulian Allah pada kita, pada alam semesta. Sehingga pada waktu itu kita lupa, baik pada istri kita dan anak. Sebab semuanya itu datang dari Allah. Begitu nikmat yang Allah banyak berikan pada kita, hanya kita tidak dapat untuk mensyukuri nikmat. Itu bisa adalah dengan Allah. Maka kita lupa selain Allah, termasuk untuk mendapatkan makrifat. Jadi kalau kita hanya bersyariat saja, tidak berhakikat, itu fasik. Umpamanya kita tahu Allah dan sifat, tapi hati kita berbunga-bunga kepada dunia ini. Karena Allah itu masih jauh dalam pandangan kita. Kalau kita berakidah, Allah itu masih jauh. Tapi kalau kita umpamanya meningkatkan dengan tarikat, mundur hati kita. Terlihat sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kebesaran Allah oleh mata batin kita, oleh ainul basirah. Maka kita dekat dengan Allah. Kita lebih kenal kepada Allah dari alam ini. Bila itu kuat, tajallinya dalam batin kita menyaksikan keberadaan Allah dalam batin kita, sehingga kita lupa kepada diri kita, karena telah dipenuhi oleh cahaya makrifat. Maka hilanglah wujud diri kita, anania, kesombongan, dan kita dapat berakhlak yang bagus. Kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, supaya kita bisa hidup bersama Allah. Kalau kita belum dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, kita masih hidup dengan diri kita. Kita masih hidup dengan asbab, dengan harta, dengan kedudukan dan pangkat. Tapi kalau kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid sufi, kita bisa hidup dengan Allah. Karena Allah itu lebih dekat pada kita daripada kita dengan diri kita itu sendiri. Jadi makrifat ini terbagi tiga. Ada makrifat awam, makrifat menurut akidah. Kita mengetahui sifat-sifat Allah. Untuk membedakan sifat Allah dengan sifat kita. Allah bersifat wujud, idam, baka,
kita bersifat adam, kita bersifat baharu, kita bersifat fana. Jadi untuk membedakan sifat kita dengan sifat ma'rifatnya itu di tauhid alam, tauhid akidah. Tapi kalau kita meningkatkan ma'rifat kepada tauhid tasawuf, bahwasanya cahaya Allah itu telah masuk ke dalam batin kita. Kita lebih mengenal Allah dari alam, karena alam ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita lebih kenal kepada orang yang menciptakan daripada yang diciptakan. Maka Allah, karena Allah itu lebih dekat pada kita, ma'rifat tauhid tasawuf, cahaya Allah itu telah masuk, tajalli Allah di dalam batin kita, sehingga kita lebih cinta kepada Allah dari lainnya. Kalau kita dapat bermakrifat dengan makrifat khawasul khawas atau makrifat tauhid sufi, kalau tadi makrifat tauhid tasawuf, makrifat tauhid sufi, maka tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Jadi kita melihat dunia ini, alam ini seperti debu, tidak mempunyai hakikat wujud. Yang mempunyai hakikat wujud adalah, maka kita tidak berpegang dengan alam dan dengan diri kita, kita berpegang dengan Allah. Fa'tasimu billah wa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah. Dia Allah adalah pemimpinmu. Berpegang kamu dengan Allah, taraki. Artinya kita buang dalam batin kita wujud waham. Karena wujud alam ini wujud waham. Sebab dia tidak wujud yang kekal, wujud yang membawa kepada fana. Wujud waham, taraki daripada wujud waham, wujud alam. Kita bersih daripada ragu-ragu, kita berpegang dengan wujud mahad, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu kesufian seperti ini itu dulu diangkat, masa Sultan Iskandar Muda diangkat oleh Syamsuddin Sumatrani, oleh Hamzah Qansuri, oleh Abdul Rauf Sengkili. Tapi akhir dengan datangnya Tuan Senok gurunya ke Aceh, dia itu mengkaji di mana kekuatan Islam. Jadi dia tahu, dia kena belajar di mana kekuatan Islam ini dalam ajaran kesufian. Karena dalam ajaran kesufian itu kita bisa berakhlak baik, kita bisa beribadat baik, hidup berkasih sayang, kita dapat bermakrifat dengan tauhid sufi. Artinya kita dapat hidup bersama Allah. Disitulah kekuatan Islam. Tapi ini dihilangkan ajaran kesufian hakikat dan makrifat. Maka kita nih, akhlak kita umumnya orang Aceh, baik pemerintah atau rakyat atau ulama, tidak punya akhlak yang bagus, sehingga kita ini banyak pemimpin kita yang ditangkap oleh KPK, akhlak yang bagus. Dan juga banyak masyarakat kita yang sabu-sabu, namanya saja Serambi Makkah, padahal ada sabu-sabu yang paling banyak keluarnya tinggal di Aceh. Kita buat dinas syariah Islam, tapi orang yang sembahyang tetap, yang tidak sembahyang itu tidak melakukan salah walaupun ditangkap atau bagaimana, karena tidak ada hakikat dinas hakikat Islam. Cuma dinas syariah zahir saja, batinnya tidak dipenuhi dengan iman dan makrifat. Jadi sehingga kita sulit sekarang menghadapi bagaimana Islam di negeri. Banyak musuh kita, anak-anak musuh kita, anak-anak, teman, tetangga. Kita ajak pergi salat, sembahyang, mereka melawan kita, sehingga kita tidak lagi bagaimana untuk kita menjadi muslim, mukmin yang baik.